Saat bertarung, Hujia berteriak ketakutan di saat Xiaoyan hampir memukulnya. Namun itu hanyalah sandiwara. Memanfaatkan kelengahan Xiaoyan, ia lalu menendang masa depan Xiaoyan. Lalu ia menggunakan teknik batu retak untuk menyegelnya. Xiaoyan berusaha keluar dari segel tersebut dengan menghancurkan batu di sana. Namun, semakin keras ia memukul, segel itu semakin kuat. Tidak ingin kalah konyol, ia pun menggunakan teknik hauman singa. Dan semua orang pun terkejut melihatnya karena tidak ada satupun dari mereka berhasil mempelajari teknik tersebut. Yang berakhir, Hujia kalah terlempar keluar arena. Sun Er sangat marah kepada Hujia kenapa ia menggunakan cara curang seperti itu. Hujia lantas meminta maaf kepada Xiaoyan. Singkat cerita, setelah ujian master babak kedua selesai, kepala akademi akan mengumumkan hasil penilaian untuk bisa masuk ke dalam peringkat. Peringkat ketiga adalah Sun Er. Peringkat kedua yaitu Hujia. Ternyata ada dua orang peringkat kedua yang tak lain adalah Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan merasa heran kenapa bisa ada dua orang di peringkat dua. Ia pun penasaran siapa peringkat pertama. Kepala akademi berkata peringkat pertama masih dipegang oleh seseorang yang bernama Ziyan dan namanya sudah ditulis di sana. Lalu malam hari, Baisan kembali dibuat kesal karena Xiaoyan berhasil lulus ujian master. Tak lama kemudian, seorang pria asing datang ke sana menemuinya. Ia bernama Han Feng, yang dijuluki Kaisar Obat-obatan di kota Feng. Ia merupakan salah satu pasukan sekte Aula Jiwa yang memberikan pil terlarang kepadanya waktu itu. Baisan menjadi marah kepadanya karena kini ia menjadi orang cacat. Han Feng memiliki sebuah obat yang mampu mengembalikan energi tempurnya. Namun dengan satu syarat, Baisan harus membantunya masuk ke dalam menara pelatihan energi. Sebab ada harta karun yang ingin ia ambil di sana. Saat ini, kondisi kakak Xiaoyan semakin parah dan masih belum sadarkan diri. Satu-satunya yang bisa membantu adalah guru tua. Sun Er bertanya siapa guru tua yang selalu ia bicarakan itu. Untuk pertama kali, Xiaoyan mengungkap rahasia seorang guru tua yang tinggal di dalam cincin miliknya. Dan selama ini, guru tua itulah yang membantunya bisa jauh lebih kuat sampai sekarang. Sun Er dipinta untuk menjaga rahasia tersebut dari orang lain. Atas bantuan dari guru tua, Xiaoyan segera memberikan energinya kepada sang kakak, bersamaan dengan sang guru yang juga mentransfer energinya. Hal itu dilakukan supaya bisa mengeluarkan energi kotor di dalam tubuh kakaknya. Beruntung, ritual tersebut berhasil dan kini sang kakak sudah bisa minum, meskipun masih belum sadarkan diri. Kemudian, Xiaoyan membawa Sun Er masuk ke dalam cincin menemui guru tua. Sun Er lalu mengucapkan terima kasih atas bantuan sang guru. Melihatnya di sana, guru tua berkata, pantas saja Xiaoyan tergila-gila kepadanya karena Sun Er memiliki wajah yang sangat cantik. Mendengarkan itu, Sun Er menjadi salah tingkah. Guru tua lalu menyuruh mereka berdua mencari buah kumis naga api es karena buah tersebut yang diperlukan saat ini untuk menyembuhkan kakak mereka. Setelah itu, mereka berdua mulai memikirkan cara untuk masuk ke dalam hutan obat. Sebab hutan obat dilarang untuk dimasuki oleh para murid karena terdapat penjaga yaitu monster naga. Mereka juga harus mencuri pelakat milik tetua Huqian agar bisa masuk ke dalam hutan obat. Dengan segera, Sun Er menemui Gu Yao untuk meminta bantuannya agar mendekati Hujia sebab
tetua Hu Qian merupakan kakeknya Hu Jia. Pastinya Hu Jia mau membantu Gu Yao mendapatkan pelakat tersebut. Dan benar saja saat malam hari, Gu Yao mencoba meminta bantuannya, yang tiba-tiba langsung disetujui oleh Hu Jia. Ia sangat senang bisa membantu pria yang ia sukai. Malam itu juga, mereka pun menyelinap masuk ke dalam kamar dan terlihat tetua Hu Qian, kakeknya Hu Jia ini sedang tidur. Mereka pun mulai mencari pelakat tersebut, namun sulit ditemukan. Hu Jia segera mengecek saku baju kakeknya dan ternyata pelakat itu berada di sana. Ia memang berhasil mengambilnya, namun Hu Jia tidak bisa bergerak akibat tangannya ditindih oleh sang kakek. Kebetulan tetua Hao datang ke sana untuk membangunkan tetua Hu Qia. Mereka pun menjadi panik dan berusaha kabur dari sana. Setelah berhasil keluar, Hu Jia memberikan pelakat tersebut. Gu Yao mengucapkan terima kasih, namun perhatian yang diberikan Gu Yao disalahartikan oleh Hu Jia. Menggunakan pelakat tersebut, portal masuk menuju hutan obat berhasil dibuka. Mereka pun segera masuk ke dalam. Namun sesaat, Medusa kembali keluar dan ingin ikut bersama dengan Xiaoyan masuk ke sana. Xiaoyan berusaha menghentikan karena takut identitasnya akan ketahuan. Namun Medusa tidak peduli. Di waktu bersamaan, Baisan membawa pasukan sekte Aula Jiwa secara diam-diam dan menunjukkan ruangan pembuatan pil di akademi. Murid yang sedang membuat pil di dalam langsung dibuat pingsan dan pasukan sekte Aula Jiwa ini segera masuk ke dalam dan menyabotase ruangan tersebut. Lalu setelah itu, tanpa sengaja, Sun Er merasakan aura energi hitam yang baru saja lewat. Ia pun segera mengejarnya. Pertarungan terjadi. Sun Er melawan kedua pasukan tersebut yang membuat tangannya terluka. Beruntung, Gu Yao datang ke sana untuk membantu, sehingga pasukan sekte Aula Jiwa berhasil dipukul mundur. Sementara Xiaoyan bertemu dengan monster naga penjaga hutan tersebut. Melihat itu, Medusa langsung menampakkan wujudnya sebagai ratu ular yang membuat monster naga langsung ciut dan berubah bentuk menjadi manusia. Ia pun memberikan hormat sebab bagaimanapun juga Medusa adalah ratu siluman yang ditakuti oleh siluman lainnya. Gadis itu mengaku diperintahkan oleh tetua Hu Qian untuk menjaga hutan obat. Setelah itu, Xiaoyan meminta buah kumis naga api es kepadanya. Gadis itu awalnya sempat menolak, namun Xiaoyan yang cerdik menukar buah tersebut dengan makanan, sehingga gadis itu pun mau memberikannya. Setelah ia pergi dari sana dan memberitahukan namanya, Xiaoyan baru sadar ia adalah Ziyan, murid Akademi Jianan peringkat pertama yang menduduki daftar ujian master. Di perjalanan pulang, ia terus kepikiran dan tidak menyangka peringkat pertama daftar master di akademi adalah seorang siluman naga. Ziyan是强榜第一. Untuk yang kedua kalinya, Sun Er melihat ia berduaan dengan Medusa yang membuatnya sedikit kesal. Namun hal itu tidak penting, karena yang terpenting baru saja dua pasukan sekte Aula Jiwa keluar dari akademi. Sesaat, Sun Er menyembunyikan luka di tangannya. Mereka pun segera keluar dari sana sebelum ketahuan oleh tetua Hu Qian. Dengan segera, Xiaoyan menceritakan masalah itu kepada sang guru. Guru tua semakin bimbang, karena takutnya sekte Aula Jiwa juga mengincar harta karun di dalam menara pelatihan energi. Sedangkan Gu Yao mengobati tangan Sun Er yang terluka sambil bertanya kenapa ia menyembunyikannya dari Xiaoyan. Sun Er menjawab, ia tidak ingin menjadi beban untuk Xiaoyan, mengingat masalah yang dilewati oleh Xiaoyan begitu banyak saat ini. Gu Yao curiga, pasukan sekte Aula Jiwa datang ke Akademi Jianan pasti berniat mencuri harta karun di dalam menara. Apabila memang benar, Akademi Jianan saat ini dalam bahaya.
Dibantu oleh guru tua, Xiaoyan segera membuat sebuah pil berbahan dasarkan dari buah kumis naga api es. Resiko yang diterimanya, Xiaoyan harus menahan hawa dingin dari buah tersebut, sampai-sampai tangan beserta wajahnya sedikit membeku. Demi sang kakak, ia akan melakukan apapun. Usahanya pun membuahkan hasil. Kini, pil tersebut berhasil dibuat. Dengan cepat ia memasukkan pil itu ke dalam tubuh sang kakak, yang pada akhirnya kakak Xiaoyan telah sadar kembali. Di sana, Xiaoli, sang kakak, lalu menangis. Ia tak menyangka ternyata masih hidup berkat bantuannya. Ia pun bercerita kalau sekte Yunlan sudah menyerang keluarga Xiao mereka. Demi menyelamatkan adik kedua, ia pun terluka parah seperti ini. Yang lebih parahnya lagi, ayah mereka sudah disandra oleh Yunsan, ketua sekte Yunlan tersebut. Sontak, Xiaoyan menjadi sangat marah saat mengetahui hal itu. Ia pun mengeluarkan sebuah giok dan teringat sang ayah menyerahkan giok tersebut kepadanya. Sebagai tanda, apabila masih bersinar, maka sang ayah masih hidup. Apabila sinarnya redup, tandanya ia sudah meninggal. Tidak hanya itu, batu giok tersebut juga digunakan sebagai tanda pemimpin keluarga Xiao yang kelak diteruskan kepada Xiaoyan. Ia pun melihat giok itu masih bersinar, yang tandanya sang ayah masih hidup, dan mereka masih memiliki harapan untuk menyelamatkannya. Sun Er berkata itu bukanlah batu giok biasa, melainkan batu giok kaisar kuno, yang banyak dicari oleh semua orang. Xiaoyan harus menjaga dan merahasiakan giok tersebut. Gu Yao menghadap kepada kepala akademi dan mengembalikan pelakat yang dicurinya dari tetua Hu Qian. Ia mengaku bersalah atas tindakannya yang telah ia perbuat. Namun ada satu masalah besar yang harus diceritakan. Tadi malam, pasukan sekte Aula Jiwa telah masuk dan keluar dari akademi. Takutnya, sekte Aula Jiwa juga mengincar harta karun di menara pelatihan energi. Kepala akademi mulai curiga. Orang yang bisa keluar masuk ke dalam akademi tak lain adalah Han Feng, orang yang mengaku sebagai kaisar obat di kota Feng, sekaligus mantan guru di akademi yang telah berkhianat. Ia pun akan memperketat segel menara pelatihan energi. Pastinya Han Feng mengincar api jantung surgawi, salah satu api surgawi yang sangat kuat. Sebenarnya kepala akademi mau memaafkan kesalahan mereka semua, namun tidak dengan tetua Hao. Ia marah kepada Xiaoyan karena ini pasti ulah darinya untuk mendapatkan buah kumis naga api es di hutan obat. Sun Er berusaha menjelaskan alasan Xiaoyan melakukan ini untuk mengobati Xiaoli kakaknya yang sedang sekarat. Tetap saja tetua Hao tidak percaya dan meyakini Xiaoyan bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa. Lalu Xiaoyan dipanggil mengetahui dirinya sedang difitnah sebagai pengkhianat yang bekerja untuk istana jiwa. Tentu saja ia menepis semua tuduhan tersebut dan berkata jujur, buah kumis naga api es ia pergunakan untuk membuat sebuah pil yang satu-satunya mampu menyembuhkan kakaknya saat ini. Mendengarkan itu, kepala akademi meminta bukti sebab pil yang berbahan dasarkan dari buah kumis naga api es sulit untuk dibuat menjadi obat. Seorang murid sepertinya tidak mungkin bisa membuatnya. Di sana Xiaoyan tidak bisa membuktikan sebab bagaimanapun juga ia bersama guru tua yang telah membuatnya. Oleh sebab itu, diputuskanlah Xiaoyan dipenjara terlebih dahulu dan masalah ini akan diselidiki lebih lanjut. Tetua Hao yang sejak awal tidak suka kepada Xiaoyan lantas menjaga penjara tersebut, bahkan tidak mengalihkan pandangannya sama sekali. Saat bertemu dengan guru tua, sang guru sedang melamun. Sambil bercerita, ia memiliki seorang murid pengkhianat, bahkan penyebab ia bisa mati karena diracuni oleh muridnya sendiri yang sangat serakah akan kekuatan, bahkan bekerja untuk sekte Aula Jiwa. Jelas, Xiaoyan penasaran siapa orang tersebut, namun sang guru menjawab, nanti Xiaoyan akan mengetahuinya sendiri dan meminta ia bersiap sebentar lagi peperangan besar akan terjadi.
Setelah itu Xiao Yan melihat Bai San datang ke sana memberikan sebuah pil yang dimakan oleh Tetua Hao. Lantas ia bertanya, pil apa itu? Tetua Hao menjawab, pil itu berguna untuk meningkatkan energi tempur seseorang, yang nantinya berguna untuk menyegel menara pelatihan energi. Sambil mengajaknya mengobrol, Xiao Yan mengalihkan perhatian Tetua Hao dan berniat mencuri kunci penjara. Namun sayang usahanya gagal dan Tetua menyadari hal tersebut. 他绝不会像你这样。好吧，那对不住了。 Tidak ingin berlama-lama di dalam penjara, ia pun hendak menghancurkan pintu keluarnya. Tetua Hao sempat ketakutan. Ziyan datang ke sana dan menghancurkan pintu tersebut untuk membantunya keluar, sebab ia kesal kepada Tetua Hao hanya buah kumis naga api es yang tidak terlalu berharga namun begitu tega memenjarakan Xiao Yan di sana. 哎，你不去啊？ 哎，你去吧。 好吧。 Sementara itu, kepala akademi hendak membawa murid yang lulus ujian master masuk ke dalam menara pelatihan energi. Tiba-tiba, Han Feng datang ke sana memaksa kepala akademi membiarkannya masuk ke dalam untuk mengambil api jantung surgawi. Tentu saja kepala akademi dan para tetua tidak akan membiarkan itu terjadi. 好大的口，就可以为所欲为，有什么本事？使出来！ Baru saja Tetua Hao bersama Tetua Hu Qian ingin memperkuat segel, tiba-tiba energi tempur mereka menjadi lemah. Faktanya di sini, Bai San sudah mengganti pil yang diberikan oleh para tetua sebelumnya. Di sana Bai San mengaku ia dipaksa dan diperdaya oleh Han Feng sehingga ia juga tidak tahu. Tetua Hao menjadi sangat marah melihatnya menjadi seorang pengkhianat. Bai San terus memohon maaf dan meminta ampun. Dan benar apa yang dikatakan guru tua, peperangan pun terjadi. Sebagian murid bertarung melawan sekte Aula Jiwa, sebagiannya lagi memperkuat segel menara pelatihan energi. Sedangkan Xiao Yan bertarung dengan Han Feng karena ia tidak akan membiarkannya mendapatkan api jantung surgawi. Terlihat energi tempur Xiao Yan masih kalah melawan Han Feng. Di saat ia hampir dibunuh, tiba-tiba guru tua langsung keluar, yang membuat semua orang terkejut yang melihatnya ternyata masih hidup dan tinggal di dalam cincin milik Xiao Yan. Tidak hanya itu, kebenaran mulai terungkap dan semua orang akhirnya tahu guru tua, master obat-obatan ini dibunuh oleh Han Feng, mantan muridnya di sana. 萧炎，那些里边竟然藏着药樽。 凶手竟是他自己的徒， 不到世间竟有如此歹毒之人。弟子韩风， Lalu Han Feng tertunduk lemas meminta maaf. Ia marah dan gelap mata akibat di saat dulu sang guru tidak mengajarinya teknik pembakaran. Kita pun flashback ke masa lalu. Han Feng dikala itu sangat terobsesi menjadi sangat kuat, yang membuatnya menjadi serakah dan menghalalkan segala cara. Bahkan diam-diam ia bergabung dengan sekte Aula Jiwa. Itulah alasan sang guru menolak mengajarinya teknik pembakaran kepadanya. Oleh sebab itu, secara diam-diam Han Feng meracuni sang guru hingga meninggal dunia. Sifatnya tidak berubah sampai detik ini pun. Han Feng di sana masih meminta kitab teknik pembakaran. Jelas guru tua menolak dan tidak menganggapnya sebagai murid lagi. Melihat ada kesempatan, Han Feng berlari masuk ke dalam menara, disusul oleh Xiao Yan beserta guru tua. Yang pada akhirnya mereka berhasil memberikan serangan fatal untuk Han Feng. Han Feng sangat marah karena sang guru mengajari Xiao Yan teknik pembakaran tersebut.
Bodohnya di sini, Sun Er juga ikut masuk ke dalam, alhasil ia pun dijadikan sandera. Apabila mau selamat, Xiao Yan harus membunuh guru tua. 你要先在我面前。 Xiao Yan meminta maaf kepada sang guru dan guru tua tidak marah kalau dibunuh olehnya demi menyelamatkan Sun Er. Bukannya membunuh guru tua, ternyata ia meminta maaf karena ingin membuang kitab teknik pembakaran tersebut. Melihat itu, Han Feng menjadi lengah sehingga Sun Er berhasil diselamatkan. Pertarungan kembali terjadi, lalu tiba-tiba menara bergetar dan hendak runtuh. Xiao Yan terlempar masuk ke dalam lubang tersebut. 小爷，有根焚诀。小老，雪儿就靠您了。 Han Feng yang terluka parah memilih pergi dari sana. Guru tua tidak akan meninggalkan murid kesayangannya mati di sana dan ikut menyusul masuk ke dalam lubang tersebut. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Sun Er telah sadar dari pingsannya dan mencari keberadaan Xiao Yan. Gu Yao menjawab, semenjak 3 hari yang lalu, Xiao Yan belum keluar dan para tetua beserta kepala akademi telah menyatakan Xiao Yan meninggal dunia ditimpa menara yang telah runtuh. Tentu saja, Sun Er tidak menerima dan tidak percaya kematian Xiao Yan. Ia pun pergi untuk memastikan. Ternyata, apa yang dikatakan Gu Yao benar. Kepala akademi meminta maaf karena Xiao Yan sudah meninggal. Akademi Jianan akan membuat tugu kematian Xiao Yan yang dianggap sebagai pahlawan demi melindungi akademi. Mendengarkan itu, Sun Er menangis sejadi-jadinya. 他被陨落心炎。孩子，孩子，不可能，院长，我要去找他。他答应我，他以后不会离开我身边。我刚见到他，小野哥哥。 Sementara itu, Xiao Yan belumlah mati. Ia pun menemui guru tua yang belum sadarkan diri. Dan terdengar suara guru tua yang berkata ia baru saja menggunakan sisa energinya untuk melindungi Xiao Yan. Makanya ia masih hidup. Xiao Yan lalu disuruh untuk mengambil api jantung surgawi. Dan api tersebut berada di dalam tubuh ular piton, penjaga menara pelatihan energi. Sang guru lalu memberikan api dingin miliknya kepada Xiao Yan yang berguna untuk membuat perisai di tubuhnya supaya tidak terbakar saat menghadapi ular piton tersebut. Setelah sadar, Medusa memukulnya karena selalu membawa ia ke dalam bahaya. Tidak ingin Medusa ikut mati bersamanya, Xiao Yan mengembalikan api teratai hijau yang sejak awal memang milik Medusa dan menyuruh ia pergi agar tetap selamat. Melihat itu, hati Medusa lalu tersentuh. Ia pun menolak dan ingin tetap bersamanya menghadapi ular piton tersebut dengan alasan hidup dan mati Xiao Yan ia yang menentukannya dan ia dilarang untuk mati saat ini. 我佘彩玲帮定你，我早说过，是我的。好，我有个计划。 Lalu mereka berdua pun bekerja sama. Xiao Yan akan masuk ke dalam tubuh ular piton, sedangkan Medusa harus menyerang ular tersebut dari luar. Di dalam tubuh ular piton, Xiao Yan terombang-ambing ke sana kemari, sedangkan Medusa berusaha menyerang dari luar. Ia pun meminta Xiao Yan secepat mungkin mengambil api jantung surgawi, sebab ia tidak mampu bertahan lama lagi. 武林龙火会让火马发狂。 Dari luar, mereka semua melihat menara itu bergetar dan kepala akademi menyadari ular piton penjaga menara tersebut sudah terbangun.
Sun Er melihat giok kehidupan milik Xiaoyan yang bersinar. Ia pun senang karena Xiaoyan saat ini masih hidup. Sementara di dalam, Xiaoyan menggunakan api dingin pemberian dari guru tua untuk membuat perisai di tubuhnya supaya tidak terbakar. Kemudian ia mengambil sekaligus menyerap api jantung surgawi ke dalam tubuhnya.萧元哥哥，萧元，我们有约在先。